Itu sudah disebutkan bahwasanya tindakan sujud dan merunduk kepada seseorang itu adalah haram. Saya rasa ini adalah pendapat yang benar gitu. Pendapat yang kuat adalah cium kaki itu hanya untuk Rasulullah SAW. Karena misalkan para sahabat itu rebutan ludah Rasulullah SAW. Emang kita mau rebutan ludah ulama gitu? Nanti kalau mayitnya tiba-tiba sholat gimana? Lari semua kan orang. Makanya jadi jangan mengada-ngada di dalam 4 hal tadi. Salah satunya ya di dalam tempatnya. Ternyata niat baik saja dalam ibadah tuh nggak cukup, Ustaz. Nggak cukup sama sekali, karena ada satu hal lagi, yaitu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Al-Amir, sekian purnama kita baru bisa kembali stay tune di channel Sobat Al-Amir ya, insyaallah. Alhamdulillah hari ini, pagi ini telah hadir di tengah kita Ustadz Habib. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Hari gimana, Sabtu. Pak Misbah? Alhamdulillah sehat nih. Sehat ya. Hari Sabtu biasanya macet nih Ustadz. Masya Allah ya di jalan nih. Lumayan lah. Lumayan ya. Apalagi saya dari Puncak tuh, wah Sabtu tuh udah. Tapi bukannya Sabtu yang naik ke atas yang macet? Iya. Turun nggak? Turun saya lewat belakang. Oh, lewat belakang bisa. Lewat belakang biar nggak kena macet. Tapi Ustaz, hari ini ada pembahasan yang cukup menarik dan hangat nih, insya Allah Ustaz. Ini saya agak tertarik dengan pembahasan lagi rame nih. Katanya sesuatu yang baru tuh, sesuatu yang baru itu kan bagus katanya ya, disebutlah inovasi gitu kan. Bahkan ada tagline-nya tuh, inovasi tiada henti katanya gitu kan. Nah sekarang kalau hal-hal inovasi ini nih Ustaz, dalam agama nih, berinovasi dalam agama atau sesuatu hal-hal baru tentunya dalam ibadah nih Ustaz. Itu bagaimana tuh Ustaz pandangan Islam atau terutama pandangan para ulama salaf tentang sesuatu yang baru di dalam ibadah nih Ustaz? Iya. Jadi kan kalau sesuatu yang baru dalam ibadah itu sudah ada katanya atau sudah ada namanya adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Sebenarnya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam hal apapun secara bahasa gitu ya. Jadi kalau orang itu ibtada'a, artinya dia membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya gitu. Misalkan kita buat mobil yang baru, teknologi baru, itu bisa dibilang bid'ah secara bahasa gitu. Jadi secara bahasa semua hal yang baru yang nggak ada contohnya sebelumnya itu adalah bid'ah. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang membuat langit dan bumi sebelum ada contohnya sebelumnya gitu. Jadi di situ menggunakan kalimat badi'us sama ya. Iya, badi'us sama artinya adalah yang menciptakan sebelum ada contoh yang lainnya gitu. Jadi memang secara bahasa segala hal yang tidak ada contohnya itu adalah bid'ah gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin bid'ah secara istilah para ulama ngomongin bid'ah apa? Nah, maksudnya gini, kalau misalkan ulama ngomongin bid'ah tujuannya itu ke situ gitu. Itu definisinya adalah thoriqatun fiddin, cara beragama yang diada-adakan yang menyerupai syariat Islam. Yang mana dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari definisinya ini, pertama dia itu cara dalam beragama gitu, bukan cara dalam berinovasi teknologi. Jadi gitu kalau ada dalam lingkup syariat gitu ya Ustaz ya, kalau kita ngomong masalah bid'ah itu pasti larinya adalah ke syariat ya, ke sesuatu, ke ibadah yang perbuatan itu baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah benar banget sebelumnya. Jadi dia itu harus perbuatan dalam agama. Dalam gitu agama, bukan di luar itu bukan, gitu ya. Bukan. Kemudian dia itu tudohi asyariyah, menyerupai syariat Islam. Menyerupai. Gitu. Ya mirip lah gitu kan. Makanya bid'ah itu sulit dibedakan gitu kan. Makanya orang banyak terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena dia samar-samar rancu kan. Mereka kira oh inilah yang bagus, yang benar gitu. Padahal ternyata itu adalah bid'ah. Nah kemudian satu lagi
yang mana dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pelaku bid'ah itu melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berpahala gitu. Karena niatnya itu adalah niat yang baik. Nggak ada pelaku bid'ah yang niatnya itu nggak baik. Pasti pelaku bid'ah niatnya baik. Tetapi dia caranya tidak sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengatakan pelaku bid'ah itu niatnya buruk, enggak, salah ya. Pelaku bid'ah niatnya baik. Hanya saja dia tidak sesuai dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita ngomongin syarat diterimanya ibadah kan, nah itu ada dua. Yang pertama adalah dia itu harus ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya misalkan ahlul bid'ah itu melakukan ibadah banyak juga yang ikhlas, ya kan, dia melakukannya memang untuk Allah gitu, bukan untuk yang lain-lain gitu. Tetapi ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi bagaimana Rasulullah SAW melakukan sesuatu, begitulah kita melakukan sesuatu itu juga. Tuntunan ini maksudnya apa? Tuntunan dalam jenisnya, kemudian di dalam bilangannya, kemudian di dalam tempatnya, di dalam waktunya. Nah, kalau nggak sesuai di dalam 4 hal ini, maka dia bukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Misalkan kita itu azan kan bagus, ya kan? Azan untuk apa? Memanggil sholat, misalkan. Nah, kita malah pakai azan untuk masuk ke kamar mandi gitu. Itu jadi bid'ah. Ya. Maksudnya kan azan mengusir setan ya. Kamar mandi tempat setan. Nah, supaya kita nggak kena setan, azan aja dulu gitu kan. Niatnya baik, tetapi meletakkan ibadahnya itu nggak sesuai pada tempatnya. Sekarang kan azan dipakai untuk banyak hal ya. Salah satunya misalkan orang mau umroh atau haji, diazanin dulu. Iya, Ustaz. Bahkan ada ngelihat di suatu daerah lah gitu ya. Menguburkan. Inisial daerahnya apa? Daerah lah. Ya, adalah ya, pokoknya daerah gitu. Iya. Misalkan mayit gitu ya, dikuburkan juga ada adzan Ustaz ya. Kemudian juga mau berangkat haji atau umroh gitu kan. Padahal kan adzan itu memanggil sholat gitu Ustaz. Nah itu penempatan itu nggak bener ya? Iya, nggak bener penempatannya. Walaupun itu baik ya niatnya ya. Baiklah niatnya. Mana ada niat yang nggak baik gitu kan? Iya. Kalau niatnya nggak baik, dia pasti sebelum menguburkan jenazah musik rock dulu, ya kan? Tapi karena niatnya baik, azan dulu. Tapi penempatannya salah. Azan itu untuk mengajak orang sholat. Nanti kalau mayitnya tiba-tiba sholat gimana? Lari semua kan orang. Makanya jadi jangan mengada-ngada di dalam 4 hal tadi. Salah satunya ya di dalam tempatnya, kemudian di dalam waktunya. Misalkan sholat zuhur, kita sholatnya jam 12 malam. Itu nggak sesuai juga di dalam waktunya gitu ya. Kemudian jumlahnya, misalkan sholat zuhur kita sholat 5 rakaat. Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Ya kita sholat 4 rakaat lah supaya lebih mantap gitu ya. Itu tidak sesuai dengan bilangannya gitu. Padahal ini kan sholat ditambahin pahanya lebih besar saja. Makanya kan. Iya. Jadi ternyata niat baik saja dalam ibadah tuh nggak cukup tuh Ustaz. Nggak cukup sama sekali, karena ada satu hal lagi, yaitu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi Imam Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, apa saja yang dulu bukan ibadah, bukan hal agama, maka dia sampai sekarang, sampai kapanpun bukan hal agama atau ibadah gitu ya. Maksudnya dulu ada nggak ibadah A gitu misalkan. Kalau dulu nggak ada, berarti sampai kapanpun dia nggak ada gitu. Jangan tiba-tiba dulu nggak ada, tiba-tiba sekarang ada gitu kan. Jadi misalkan ada sebuah ibadah yang kalau para sahabat aja bangun dari kuburan yang ngelihat ibadah itu kaget mereka. Ini ibadah cap apa? Perasaan dulu di zaman kita nggak ada gitu kan. Sekarang kenapa tiba-tiba ada? Nah itu adalah perkataan Imam Malik gitu. Apa saja yang dulu bukan agama, maka sampai kapanpun dia bukan agama gitu. Apa saja yang dulu bukan ritual, berarti sampai kapanpun dia bukan ritual gitu. Misalkan kita membuat
perayaan-perayaan tertentu gitu kan. Di dalam merayakan hari-hari besar. Nah, ini ada nggak dulu perayaan ini? Kalau ada kita rayakan, kalau nggak ada kita nggak rayakan. Contohnya misalkan yang ada adalah Idul Adha atau Idul Fitri. Itu adalah perayaan yang memang sesuai syariat. Kenapa? Karena dulu ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, sampai sekarang pun harus tetap kita lestarikan. Iya, gitu karena kan. Zaman dulu memang udah ada dan itu ibadah. Kita jaga dia gitu kan. Iya, nah, misalkan ada ibadah lain, perayaan lain yang nggak ada gitu kan. Dulu para sahabat nggak merayakannya. Nah, tiba-tiba sekarang dirayakan. Nah, itu berarti perayaan yang baru. Kita lihat perayaannya itu tujuannya apa? Berpahala atau bukan? Kalau tujuannya berpahala, masuk ke dalam bid'ah. Gitu. Kalau tujuannya tidak berpahala, itu bukan masuk ke dalam bid'ah, lain lagi perayaan-perayaan. Misalkan merayakan ulang tahun, bukan ulang tahun Nabi. Ulang tahun Nabi beda lagi. Ulang tahun kita lah, ulang tahun kan, kita merayakannya gitu, kita bikin lilin ini. Nah, itu tujuannya pasti bukan pahala. Kenapa? Karena dia bukan hal agama gitu kan. Nah, jadi apakah dia termasuk bid'ah? Bukan. Dia termasuknya hal lain, yaitu kalau kita lihat siapa yang pertama kali merayakan ulang tahun gitu-gitu. Ternyata dia adalah budaya menyerupai budaya orang barat misalkan, orang yang bukan Islam. Nah, itu masuknya bukan bid'ah, tetapi maksiat, menyerupai orang lain gitu. Jadi bid'ah itu harus ada niat baiknya, niat mencari pahala gitu. Sesuai lah dengan betul. Tadi kan. Walaupun mungkin Ustaz dalam segi bahasa gitu ya, si ulang tahun ini adalah bid'ah gitu ya. Iya. Tapi tetap kita kembali ke mukadimah awal. Kalau kita ngomongin bid'ah tuh kita lagi ngomongin masalah ibadah gitu ya. Bukan masalah dunia gitu bener ya. Bener gitu. Jadi kita ngomongin masalah ibadah gitu. Nah, tadi juga saya tertarik itu saat adzan itu memang berarti harus tempatnya benar, waktunya benar gitu ya, dan tidak cukup dengan niatnya baik saja. Boleh dong kita tantang ya orang yang misalkan saya niatnya baik gitu ya, kayaknya Idul Fitri kalau adzan bagus tuh kayaknya. Iya. Gitu Ustaz ya. Ya itu masuk tuh kalau nanti misalkan Idul Fitri azan kan? Adzan. Itu termasuk bid'ah karena baik gitu, karena dia kan hal baik. Baik maksudnya niatnya baik, tetapi caranya tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Sekarang misalkan dalam hal yang simpel aja lah, dalam hal Sayyidina gitu. Sayyidina itu kalau di dalam sholat itu nggak boleh. Di dalam sholat, di dalam ritual ibadah itu nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dulu pas sholat nggak pernah mengatakan Sayyidina. Tapi kalau kita di luar sholat, ya kita mau ngatain Sayyidina boleh aja gitu kan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Karena itu penghormatan. Iya, penghormatan. Kita misalkan ganti Allahumma sholli ala Habibina Muhammad gitu. Boleh juga kan. Nah, ada nggak orang yang berani ganti ketika tasyahud Allahumma sholli ala Habibina gitu kan. Berani nggak dia? Karena itu apa bedanya Sayyidina sama Habibina? Nggak ada bedanya. Nanti kalau misalkan mereka mau mengubah-ubah lagi, nanti azan pakai Sayyidina. Ya, kan ada nama Muhammadnya kan? Asyhadu anna Sayyidana Muhammad. Nah, kenapa di azan enggak ya? Kenapa di azan enggak? Kenapa di sholat iya? Enggak, kenapa enggak di azan? Saya tahu jawabannya. Nanti takutnya orang-orang yang nggak pernah ke masjid jadi ke masjid gitu. Bukan mau sholat, mau menggeruduk dia itu. Ya? Ini ajaran sesat mana lagi nih yang bikin gitu. Jadi kalau kita mau mengubah-ubah gitu, itu coba berani nggak mengubah dalam semua hal. Misalkan contoh ada ayat di dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'hu, pokoknya terusannya sudah alal kufar ya rahmah bainahum. Ya. Kita tambahin Sayyidina Muhammad Rasulullah walladzina amanu ma'hu. Nah, kayak gitu kan? Iya. Jadi kalau yang memang udah baku, ya kita kerjain aja sesuai dengan yang ada tuntunannya gitu kan. Betul. Ya. Ada memang sebagian ibadah yang nggak ada waktu khususnya. Sebagian ya. Misalkan zikir.
berarti dia dibebaskan bagi kita untuk zikir dimanapun gitu, selama tidak zikir di tempat-tempat yang kotor misalkan, ya kan. Jadi kalau misalkan ibadah itu memang dibebaskan waktunya, zikir, doa gitu kan, tidak terikat gitu, tidak terikat waktunya, kita doa aja kapanpun gitu. Tetapi kalau udah ada waktunya, jangan kita pindah-pindahin waktunya gitu. Nah kemudian juga di dalam masalah pengkhususan, misalkan kita setiap jam 10 pagi wajib melakukan doa ini gitu. Nah, kita lihat niatnya apa. Kalau niatnya itu hanya karena sempatnya jam 10, nggak masalah. Niatnya itu bukan mengada-ngadakan, berarti memang sempatnya jam 10 pagi itu, dia istirahatnya jam 10 misalkan. Atau enggak sholat duha. Sholat duha dia wajib jam 10. Kenapa? Karena istirahatnya jam 10 kerja gitu kan. Nah, itu nggak masalah. Ini juga nih seperti kajian. Sekarang kan sering dikasih, sekarang kan sering dipermasalahkan kajian di hari Ahad. Kenapa kalian itu mengatakan bid'ah tapi mengkhususkan kajian di hari Ahad? Kita mengkhususkan kajian di hari Ahad itu bukan karena keutamaan tertentu di hari Ahad, tetapi memang sempatnya di hari Ahad, kita liburnya di hari Minggu gitu kan. Kalau nanti misalkan kita kerja di sebuah tempat yang liburnya hari Senin, ya jadinya kajian Seninan gitu kan, Seninan ya. Iya. Kalau enggak malam Jumatan ya kan bisa gitu. Kenapa? Karena sempatnya memang di hari itu, bukan karena kita mengkhususkan ini karena ada sesuatunya, enggak gitu. Jadi harus bisa dibedakan juga pengkhususan itu, apakah dia itu niatnya beribadah atau tidak. Maksudnya niat pengkhususannya itu. Karena yang boleh mengkhususkan sesuatu yang sesuai dengan niat ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhususkan Lailatul Qadar di malam ini misalkan. Malam 27 Ramadan misalkan ya. Itu hanya Allah yang boleh mengkhususkan. Nggak bisa kita membuat di malam 17 Ramadan sebuah perayaan baru gitu. Sebuah perayaan baru. Kenapa? Karena pengkhususannya nggak ada. Contoh lain misalkan kita nggak bisa di setiap malam 15 di bulan Ramadan kita mengkhususkan harus ini. Kenapa? Karena ada misalkan ada keutamaannya yang ini. Itu berarti sudah masuk ke dalam bid'ah. Beda dengan misalkan kita di sebuah lembaga yang mana kita itu mulai libur di tanggal 15. Di tanggal 15 Ramadan misalkan. Nah, sebelum libur kita melakukanlah sholat bersama gitu. Sholat tarawihnya di sebuah masjid, buka bersama. Itu kan bukan karena ada keutamaan tertentu yang kita yakini di hari 15 itu, enggak. Karena besoknya libur aja, makanya sempatnya di hari itu ya di hari itulah kita melakukannya gitu. Begitulah juga kajian mingguan tadi gitu kan. Kajian malam minggu misalkan. Kayak misalkan kajian malam Ahad Ustadz Nuzul Zikri yang ada di Blok M gitu. Itu kan kenapa? Ya karena memang liburnya di hari itu gitu, bukan karena malam minggu itu ada keutamaannya, nggak ada sama sekali gitu. Itu kan bedanya. Iya Ustaz. Nah, berarti Ustaz kalau kita ngomongin tadi bid'ah ini berarti orang yang ngelakuin ini tuh gimana tuh Ustaz? Hukumnya pasti ini nggak boleh kan hukumnya tuh ngelakuin bid'ah dalam perkara ibadah ini Ustaz. Iya, kalau orang yang melakukan kebid'ahan berarti dia itu sudah melakukan hal yang haram. Karena bid'ah itu hukumnya haram. Nggak ada bid'ah hukumnya halal, hukum mubah makruh. Bid'ah secara agama ya, secara syariat hukumnya hanya satu, yaitu haram. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, kullu bid'atin dolalah. Ya, walaupun ini dibilang dalil andalan ya, sama orang-orang yang pelaku bid'ah. Dibilang kita tuh dalil andalannya kullu bid'atin dolalah. Ya memang ada dalil itu ya, masa mau kita hapus? Sampai-sampai di sebagian tempat itu kalau misalkan saya khutbah Jumat ya, dipesan tuh, Ustaz kalau bisa jangan pakai kullu bid'atin dolalah gitu. Jangan pakai mukadimah itu gitu ya. Jadi mereka itu sudah mulai anti ke sebuah hadis. Ini kan berbahaya. Masa kita anti dengan sabda Rasulullah SAW. Mungkin kita memiliki penafsiran lain tentang kullu bid'atin dolalah. Mereka mungkin. Tapi jangan sampai
sampai ke dalam kondisi kita anti ke hadis tersebut gitu loh. Betul. Ini sampai ada yang pesan, Ustaz, tolong di sini jamaahnya masih ini gitu kan. Jadi mukadimahnya disesuaikan ya gitu. Aduh, judulnya disesuaikan misalkan. Iya. Karena kalau kita melihat ke dalam hadis tersebut, semua bid'ah itu adalah sesat. Dan artinya adalah semua bid'ah itu hukumnya adalah haram gitu. Gak ada hukum bid'ah selain haram, kecuali bid'ah di dalam bahasa. Nah itu hukumnya banyak gitu. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang mubah gitu. Tergantung lah. Oke. Nah berarti kalau ada saya dengar di luar sana itu yang membagi bid'ah nih Ustaz. Membagi bid'ah tuh kepada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Nah itu bagaimana tuh Ustaz penjelasannya Ustaz? Ya. Jadi memang benar ada ulama yang membagi bid'ah gitu. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah gitu. Sayyi'ah itu adalah dolalah. Ya. Tetapi yang mereka maksud dengan bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang bukan ibadah yang menjadi wasilah kepada ibadah. Inilah yang telah dijelaskan oleh Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Yang dimaksudkan dengan bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang bukan ibadah yang menjadi penunjang ibadah. Contohnya apa? Contohnya adalah mic ketika imam sholat, atau mikrofon ketika azan. Itu kan bukan ibadah mikrofonnya, tetapi dia membantu ke dalam ibadah. Gitu, membantu sebuah ibadah. Nah inilah yang dinamakan dengan bid'ah hasanah, bukan azannya itu. Nah kalau azannya yang kita rubah-rubah, itu baru bid'ah yang sebenar-benarnya bid'ah, yang mana itu adalah bid'ah sayyi'ah gitu. Jadi nggak ada yang salah ulama-ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Enggak, karena sama aja, intinya adalah kalau di dalam ibadah yang diubah-ubah, di otak-atik, itu mereka pasti mengatakan bid'ah sayyi'ah. Nggak ada mereka bilang itu bid'ah hasanah. Tetapi kalau dalam hal-hal wasilah, ya, misalkan memasang eskalator pada masjid, gitu kan, atau masang AC dalam masjid, kan supaya makmum atau imam itu sholatnya khusyuk misalkan. Itu kan membantu di dalam ibadah kan. Nah, membantu dalam ibadah, tetapi dia bukan ibadah. Nah, itu bid'ah hasanah. Ya. Jadi masuknya itu bukan ritualnya, tetapi penunjang ritualnya. Nggak masalah juga. Contohnya misalkan biji tasbih. Sebagian ulama ada yang membolehkan biji tasbih. Kenapa dia itu boleh? Karena dia membantu kita menghitung gitu. Bukan karena biji tasbih itu adalah ada keutamaan khususnya, enggak. Tetapi memang dia membantu menghitung. Kadang-kadang orang itu ada yang sulit menghitung, apalagi orang udah tua ya. Jadi dia itu harus menghitung 33 kali itu agak sulit gitu. Betul. Nanti dia udah semenit masih subhanallah, ini udah berapa kali gitu kan. Dia kira belum 33 kali padahal udah 300 kali misalkan. Jadi kalau misalkan biji tasbih itu digunakan untuk alat saja, alat penunjang untuk ibadah, untuk zikir kan. Nah itu nggak termasuk di dalam bid'ah berarti gitu. Seperti contoh lain adalah kayu yang dipakai buat sutroh, kan ada sebagian masjid tuh. Betul. Dibikin buat ngalangin sujud. Supaya orang tahu ini orang sholat, batasnya di sini, jangan lewat situ. Nah itu bukan bid'ah, itu penunjang untuk supaya sholat kita lebih khusyuk, supaya orang nggak ada yang lewat-lewat kan. Nah itu sama seperti biji tasbih tadi gitu. Walaupun sebagian ulama yang lain ada yang membid'ahkan biji tasbih ya. Ya tapi ini memang khilafiyah ya, nggak masalah lah ya. Cuman intinya adalah bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang menjadi wasilah untuk membantu sebuah amalan gitu. Ibadah ya. Tapi bukan amalan. Iya. Contohnya misalkan gini, ada yang menjadi wasilah sebuah amalan dan dia termasuk bid'ah. Contohnya waktu itu saya pernah ya sholat di sebuah masjid. Nah di sebuah masjid ini ternyata sebelum takbir mereka membaca surat An-Nas berjamaah. Saya kaget banget gitu. Ini model apa lagi nih gitu kan. Jadi semuanya itu imamnya ngasih tahu, baca surah An-Nas. Berjamaah ya? Berjamaah.
langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ternyata supaya nggak was-was. Jadi padahal kan Rasulullah SAW dulu nggak pernah mengkhususkan baca surat itu sebelum sholat. Nah, apalagi jamaah kayak gitu ya, diajak gitu. Nah, ini bukan termasuk bid'ah hasanah. Kenapa? Karena dia adalah sebuah ritual ibadah lagi yang lain, yang digabung-gabungkan, yang mana dulunya itu nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Ini bukan bid'ah hasanah yang dimaksud tadi, wasilah untuk menunjang ibadah tadi. Bukan sama sekali gitu ya. Itulah dia bedanya bid'ah hasanah dan sayyi'ah yang sesuai dengan definisi yang benar. Ada bid'ah hasanah atau sayyi'ah dan bid'ah sayyi'ah. Ya. Jadi bid'ah sesuatu yang baru, yang baik, ya maksudnya itu gitu ya. Yang niatnya adalah baik. Ritual ibadah baru yang niatnya adalah baik. Itulah bid'ah. Nah, oke, kan tadi sudah dibahas tentang bid'ah hasanah sama bid'ah syai'ah atau dolalah nih, Ustaz. Nah, ini ada fenomena yang sangat viral juga nih. Yang apa namanya? Cium tangan nih, Ustaz. Cium tangan ini bagaimana tuh sebetulnya syariat memandang tentang cium tangan itu sendiri, Ustaz? Iya. Nah, itu kan ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak, ini gulu lah, berlebihan atau apa gitu, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Apa ini bid'ah juga? Nah, gitu kan. Jadi cium tangan ini cium tangan ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam gitu ya. Asalkan yang dicium adalah orang yang memang berhak untuk dicium tangannya. Bukan orang, misalkan kita cium orang kaya, tangan orang kaya supaya kita mendapatkan duit gitu dari dia. Nah, itu kan niatnya sudah beda lagi ya. Nah, kalau dia memang ahli ilmu, itu kita boleh cium tangannya asal kita tidak menunduk. Nah, ini lain lagi nih. Jadi misalkan asal tidak menunduk yang seperti ruku gitu ya. Jadi misalkan kita ketemu ustadz, ya kita cium tangan boleh aja. Kan bisa kita tarik tangannya agak ke atas dikit, ya nunduk dikit nggak masalah lah. Tapi nggak sampai melebihi ruku ya, apalagi seperti ruku gitu kan. Jadi nggak masalah. Cium tangan itu nggak ada masalah sama sekali. Berarti Ustaz, kalau tidak boleh melebihi ruku atau seperti ruku, ada larangannya sendiri, Ustaz? Iya, ada. Kita nggak boleh seperti itu ya? Iya, bahkan di dalam kitab-kitab madhab Syafi'i ya. Nah, kita ngomongin madhab nih sekarang. Iya. Itu sudah disebutkan bahwasanya tindakan sujud dan merunduk kepada seseorang itu adalah haram. Itu. Saya mau bawain ayat dan hadis. Tapi kan biasanya nggak percaya ayat dan hadis, maunya dari madhab. Oke, kita bawain madhab aja kan. Karena kalau dibilang kita bawain ayat dan hadis, mereka bilang nanti penafsirannya nggak kayak gitu, itu salah penafsiran. Ya kita bawain aja madhab. Madhab kan udah hasil penafsiran kan. Gitu. Ya di madhab Syafi'i itu menunduk kepada orang itu hukumnya haram gitu. Haram kalau dia itu mengagungkannya tidak seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menjadi kufur dan syirik jika mengagungkannya seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara dua hal aja. Antara haram dan syirik gitu ya. Mau mana? Pilih mana gitu kan. Enggak ada pilihan itu. Enggak ada pilihan. Jadi orang itu banyak yang salah kaprah ya. Mereka kira kita itu mengharamkan mencium tangan. Enggak, mencium tangan boleh. Yang enggak boleh adalah merunduk sampai hampir ruku itu. Itu yang enggak boleh. Bahkan dalam sebuah pendapat ya, Imam Syekh Muhammad bin Utsaimin membolehkan kita untuk mencium kaki. Nah, mencium kaki berarti kita itu pasti kita merundukkan, mencium kaki kan. Nah, kita merunduknya ketika mencium kaki aja, jangan dari jauh sudah merunduk-runduk gitu. Kita bisa datang ke orang tua kita misalkan. Datang, cium tangan, cium kaki. Bukan dari jauh kita ketika kelihatan orang tua sudah merunduk gini kan. Sekarang kan banyak yang seperti itu. Ustadznya keluar dari masjid itu langsung pada merunduk semua. Inilah merunduk yang diharamkan gitu. Karena merunduk itu kita
bahkan pakai tali sepatu aja merunduk kan. Iya kan? Betul. Jadi merunduk untuk apa? Gitu. Kalau merunduknya itu untuk mencium kaki orang tua kita atau mencium kaki ulama gitu kan, itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah merunduk untuk mengagungkan dia gitu. Kalau untuk mencium kan sebentar aja merunduknya kan. Ya kayak kita masang sepatu lah, merunduk sebentar, bukan karena ada sesuatu. Jadi kita datang cium tangan, cium kaki kalau mau cium kaki ya. Tapi ini sebagian ulama ada yang mengatakan ini khusus untuk Rasulullah SAW aja, dan saya rasa ini adalah pendapat yang benar gitu. Pendapat yang kuat adalah cium kaki itu hanya untuk Rasulullah SAW. Karena misalkan para sahabat itu rebutan ludah Rasulullah SAW. Emang kita mau rebutan ludah ulama gitu? Silakan rebutan. Berkah. Iya, berkah. Ulamanya habis makan pete lagi. Ulamanya meludah, kita tampung taruh di muka gitu kan. Iya. Jadi memang ada kekhususan gitu. Jadi ini memang sebagian ulama ada yang membolehkan mencium kaki atau lutut itu, tetapi yang kuat adalah itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang Rasulullah kan banyak kekhususannya kan. Bisa nikah sampai 9 wanita dalam sekali itu, nggak ada yang dicerai gitu. Itu kan khusus untuk Rasulullah SAW gitu kan. Jadi ketika kita itu memahami sebuah pendapat itu, kita harus memahaminya secara lengkap gitu. Iya. Berarti saat sebetulnya tidak ada yang melarang kita untuk mencium tangannya para ulama. Nggak ada sama sekali. Yang aneh itu kan, yang jadi fenomena itu adalah sambil jalan ngesot dari pintunya terlebih dahulu merangkak gitu, mau kayak nemuin zaman dulu gitu, raja gitu Ustaz, Majapahit. Iya gitu. Jalannya jongkok segala macam kan. Iya mungkin ada di pelatihan militer kayaknya itu mau makan siang tuh. Nah itu yang diharamkan sebenarnya, itu yang nggak boleh. Jadi merunduk-runduk seperti itu gitu. Jadi merunduk, cium tangan. Nah itu yang kita sorot di situ adalah merunduknya, ngesotnya itu saja. Iya. Bukan karena cium tangan. Bukan, cium tangan itu boleh kok gitu. Memang ulama, saya rasa nggak ada ulama yang mengharamkan cium tangan. Setahu saya sejauh ini yang saya baca-baca itu nggak ada yang mengharamkan cium tangan. Yang mengharamkan menunduk itu banyak gitu. Jadi ya kita cium tangan nggak perlu sambil merunduk-runduk banget kan. Iya. Oke Ustaz. Nah selanjutnya nih Ustaz, dari fenomena cium tangan, merunduk, ngesot gitu kan, kita juga nih lagi ramai banget nih Ustaz mengenai masalah makanan yang dilempar-lempar, ditendang-tendang gitu Ustaz. Ini kan lagi ramai juga nih Ustaz itu. Gimana Ustaz? Jadi makanan itu kan sesuatu yang sudah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mana kita itu wajib untuk bersyukur atas rezeki tersebut gitu. Karena banyak orang yang susah makan. Kita lihat orang-orang di Palestina misalkan, kesulitan makan gitu. Sampai mereka itu nunggu bantuan yang jatuh dari pesawat gitu kan. Yang diturunkan. Kemudian rebutan karena mereka kelaparan. Nah, sedangkan kita udah ada jeruk misalkan. Jeruk banyak nih dikasih sama donatur misalkan. Ya masa kita tendang-tendang gitu kan. Ada bola, ngapain nendang jeruk gitu. Jeruk ditendang, dijadiin seperti bowling gitu kan. Nah, ini adalah tindakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat gitu. Kemudian juga Rasulullah SAW itu memuliakan makanan. Dalam sebuah hadis, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggalkan. Bahkan untuk mencela aja beliau nggak mau. Apalagi menendang gitu. Pernah nggak Rasulullah menendang kurma? Gitu kan. Iya Ustaz. Bahkan itu Ustaz katanya, saya lihat tuh Ustaz, katanya wah ini kan niatnya buat hore-hore gitu kan. Terlebih lagi itu buat dibagiin kepada manusia gitu Ustaz. Pada orang gitu Ustaz. Iya. Makanan gitu-gitu maksudnya Ustaz. Iya, buat hore-hore kan
harus dengan cara yang benar lah gitu. Kalau nanti hore-hore, misalkan hore-horenya geplakin kepala kiai, mau nggak? Gitu kan? Itu kan bisa juga hore-hore kan? Iya. Hore-horenya yang masuk akal lah gitu, jangan yang seperti itu gitu. Iya. Mentang-mentang mau hore-hore kita ngapa-ngapain? Nanti kita mau hore-hore masuk ke rumah tetangga gitu, supaya hore-hore doang, gitu kan? Jadi hore-hore tentunya dengan sesuai syariat gitu. Bergembira itu kan boleh. Tetapi harus sesuai dengan syariat. Jangan bergembira dengan sesuatu yang melanggar syariat. Nah, Masya Allah ya. Jadi walaupun kita niatnya buat bahagia, buat hore-hore kayak gitu kan, rame-rame tadinya, itu harus dengan sesuai syariat, jangan melanggar syariat gitu Ustaz ya. Nah, kemudian lagi Ustaz, ini dengan tadinya niat rame-rame hore-hore bahagia gitu Ustaz. Ini ada juga nih kayak apa ya, misalkan seperti memanfaatkan atau apalah, memanfaatkan murid atau santri gitu Ustaz. Ngecor nih Ustaz, ngecor pesantren gitu ya. Ngecor bangunan gitu. Itu menggunakan tenaga santri yang ada di situ gitu loh Ustaz. Atau tenaga murid yang ada di situ. Nah, ini sih fenomena yang sekarang ini lagi seliweran aja nih Ustaz. Jadi gini, ngecor itu kan sesuatu yang bukan keahlian si santri ini kan. Santri itu kan datang untuk apa? Untuk belajar. Gitu. Dia tuh datang untuk belajar. Memang kalau kita mengatakan khidmah kepada guru gitu, membantu guru, itu boleh membantu guru kan. Cuman yang masuk akal aja lah. Masa ngecor? Ngecor itu kan butuh keahlian khusus, butuh ilmu khusus. Sedangkan sedangkan Allah Subhanahu wa taala firman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Jadi mengerjakan sesuatu itu memang harus ahlinya. Santri disuruh ngecor terus nggak pakai pengamanan, mereka bergelimpangan di atas itu. Di lantai 4 ada rame banget santri. Gitu kan. Itu namanya mempekerjakan mereka pada sesuatu yang bukan ahlinya mereka gitu. Mereka itu kan ahlinya apa? Ahli belajar. Kalau misalkan disuruh nyapu ya nggak masalah. Nyapu kan nggak butuh keahlian khususnya. Disuruh nyapu, disuruh cuci piring, asal jangan setiap hari ya. Setiap hari nyuci piring terus kapan belajarnya nantinya. Nah, atau suruh nanam atau potong-potong rumput. Ya nggak masalah hal-hal seperti itu membantu. Tetapi jangan sampai kita bikin mereka itu melakukan sesuatu yang membahayakan. Kemudian yang kedua, mereka bukan ahlinya. Kalau bukan ahlinya nanti gedungnya itu nggak kuat jadinya kan. Kalau nggak kuat malah lebih berbahaya lagi. Makanya kalau mau mempekerjakan santri, mau minta mereka itu bantuan dari mereka, ya sesuatu yang mereka mampu aja, jangan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Karena nanti kalau ada apa-apa kepada pesantren yang jelek, pesantrennya itu juga gitu. Betul. Jadi orang malah mencela semua pesantren jadinya. Mereka kira semua pesantren seperti itu gitu. Padahal pesantren itu namanya aja yang sama pesantren, isinya beda-beda gitu kan. Ada pesantren yang ini, ada pesantren yang itu gitu. Walaupun semuanya namanya pesantren. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan pesantrennya, tetapi pesantren seperti apa. Yang dipermasalahkan bukan kiai. Nggak ada orang mempermasalahkan kiai, tapi kiai yang bagaimana yang dipermasalahkan. Betul. Itulah dia kan. Kalau kita melihat ke dalam-dalamnya. Iya, Ustaz. Jadi bukan hanya karena wah kayaknya ngurangin budgeting nih untuk ngecor, kita suruh santri aja deh, kayak gitu. Iya, itu untung di awal, sedikit di awal, tapi nanti kalau ada kerusakan, roboh misalkan bangunan, itu kan udahlah nyawa terancam, gitu kan. Kemudian mobil bisa ketimpa gitu kan, atau enggak rusak. Nanti banyak mudorotnya yang jauh lebih besar daripada sekedar hemat budget di awal tadi gitu. Iya. Ya intinya santri kesana niat mau belajar, nuntut ilmu ya kan, tiba-tiba walaupun alasan mereka tuh tadi hikmat kayak gitu Zat. Padahal ada sisi lain selain itu hikmat ya. Hikmat itu ya pada sesuatu yang memang mereka mampu gitu loh. Kalau mereka nggak mampu, ya ngapain kita pekerjakan mereka di situ. Seperti ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan
adalah khodim Rasulullah SAW, pembantu atau berkhidmat kepada Rasulullah SAW bertahun-tahun. Tapi Rasulullah itu kan meminta bantuan kepada Anas bin Malik itu pada sesuatu yang memang di dalam kemampuan Anas bin Malik itu. Misalkan nggak pernah kan Rasulullah SAW minta Anas bin Malik jadi komandan perang misalkan. Karena itu bukan kemampuannya, gitu kan? Betul. Atau untuk ngisi kajian gitu. Karena memang bukan kemampuannya. Mungkin setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Anas bin Malik jadi ulama lah pasti kan. Tetapi dulu kan ketika membantu Rasulullah kan enggak gitu loh. Jadi sesuai kemampuannya aja, jangan dibikin santri ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya gitu. Taib Ustaz. Taib, alhamdulillah Ustaz. Tema pagi hari ini begitu seru, begitu hangat ya buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat mengenai pembahasan tentang bid'ah dan sesuatu yang viral terkini pada saat inilah insyaallah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Jazakallah khair. Baik. Terima kasih Sobat Al-Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.